Jumpa lagi pemirsa, salam sehat, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini diberikan kesehatan yang baik dan rezeki yang melimpah oleh Tuhan. Saya ada di Gua Maria Sendang Sono, daerah Yogyakarta, terutama Kulon Progo. Gua ini sangat lama dan disebut Lordesnya Indonesia. Mari kita saksikan videonya, bagaimana keadaan Gua Maria Sendang Sono pada saat ini. Nah, ini saya masuk ke pintu gerbang. Pintu gerbang ada jembatan karena dilingkari oleh sungai dan jalannya agak menanjak. Jalan itu kira-kira 200 meter. Karena sebelumnya memarkirkan kendaraan di depan ini, sementara dari tempat parkir sampai ke gua tidak bisa dimasuki mobil, atau sekurang-kurangnya memang dianjurkan untuk jalan kaki. Nah, sangat menarik bagi kita untuk berkunjung di sini. Selain memang mempunyai sejarah yang panjang gua ini, tapi juga bisa menjadi sebuah wisata religi karena mempunyai makna yang mendalam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui biasa, Gua Maria ini adalah salah satu tempat untuk berdoa bagi umat Katolik. Kalau zaman dahulu memang tempat ini sangat ramai karena masing-masing gereja itu belum mempunyai gua, namun pada saat ini memang di masing-masing gereja, terutama di Jawa Tengah, sudah mempunyai gua, sehingga umat berdoa di Gua Maria ya di tempat yang terdekat. Tidak mengurangi apa-apa sebetulnya, tetapi memang karena Gua Maria itu mempunyai sejarah, Gua yang Sendang Sono ini mempunyai sejarah. Karena disinilah dulu awal dari perkembangan umat Katolik, yang dimulai dari orang-orang yang menjadi Katolik dibaptis di tempat ini. Maka kita nanti akan melihat itu tempat untuk membaptis mereka. Waktu itu yang bekerja di tempat ini adalah Romo Van Lith, yang sampai hari ini diabadikan untuk nama sekolahan di Muntilan. Nah, pada waktu itu juga memang wilayah ini masih dilayani dari Muntilan, karena pada waktu itu belum ada gereja-gereja yang berkembang. Untuk keadaan sekarang ini, memang di sekitar gua sudah banyak rumah-rumah bagus, dan yang sebelah kiri tempat kami berjalan ini adalah toko untuk souvenir macam-macam. Nah, kita sampai pada pintu gerbang memasuki gua. Dan ini ada informasi supaya menjaga ketenangan, karena tempat ini bukan tempat rekreasi yang umum, tetapi tempat berdoa. Sementara sebelah kiri saya itu adalah untuk istirahat, atau kalau memang suatu ada kegiatan malam bisa dipakai untuk tidur. Nah, saya berhenti di situ, saya memutar kamera untuk ke sebelah kanan. Depan saya persis itu adalah sungai, tapi kemudian di ujung sananya itu adalah Gua Maria Sendang Sono ini. Nah, perjalanan saya lanjutkan karena masih sekitar 20 meter lagi untuk nanti supaya bisa menyeberang ke sungai, ada jembatannya di atasnya, dan supaya nanti kita semakin bisa melihat lebih dekat suasana yang ada di sana. Ini dipandang dari tempat ini ke sebelah kanan, yaitu di sekitar guanya.
Sampailah kami di ujung jalan itu dan kita akan belok ke kanan, ada jembatan kecil yang di atas sungai, dan kita melihat di depan itu adalah Gua Marianya. Di situ terdapat patung Maria yang dapat mengingatkan bahwa kita punya seorang ibu yang sangat baik yang sudah melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, setelah kita di atas jembatan, saya putar ke sebelah kanan kamera saya, dan itu adalah tempat-tempat yang dibuat yang bentuknya turun naik, tidak rata. Sementara itu ini pas yang kita lihat itu adalah sungai. Kita akan melihat sekitarnya dari jembatan ini dulu. Kita melihat keindahan yang sudah dibangun. Nah, menurut informasi, arsitek atau perancang ini adalah Romo Mangun Wijaya PR almarhum. Kita teruskan dari jembatan itu dan kita sampai ke tempat kita untuk berdoa. Ini sebelah kiri saya ini adalah tempat untuk patung Maria. Di situ ada bunga-bunga yang memang dibawa oleh para pendatang, dan itu lilin yang menjadi sarana bahwa kita bisa secara kusuk berdoa. Sementara tempat ini tempat bersandar ini ada pohon yang sangat besar, pohon ringin itu yang sangat besar. Ini usia berapa tahun saya tidak begitu tahu, tetapi ini kalau dirangkul orang 3 mungkin baru sambung. Nah, di belakang tempat duduk saya untuk berdoa ini di pohon besar ini, kalau kita turut ke bawah, maka di pangkalnya pohon yang besar ini adalah terletak mata air. Di tempat inilah atau dengan air inilah di sini dulu Bapak Sastrodikromo dibaptis. Nah, ini yang kita lihat adalah beberapa orang yang sedang berdoa di depan patung Bunda Maria, dan di sebelah kanan ini adalah sebuah bangunan yang sering dipakai untuk memimpin Ekaristi, atau di situ ada altar dan sebagainya, menjadi tempat berdoa pula. Bangunan-bangunan ini sangat artistik, seni ya. Arsiteknya Romo Mangun Wijaya PR almarhum sekitar tahun 70-an. Dan Romo Mangun ini perlu diketahui itu pernah mendapatkan penghargaan Aga Khan Award dari Ikatan Arsitektur Indonesia pada tahun 91, karena bangunannya khas memperhatikan lingkungan. Tempatnya asri, pohon-pohonnya masih tinggi sehingga kalaupun udaranya panas terasa sangat sejuk, dan pohon-pohon yang ringin dengan akar-akar yang menjulur kemudian membesar dan menjadi bagus. Nah, ini salah satu bentuk bangunan yang indah di Indonesia. Sayang bahwa beliau sudah meninggal dunia. Romo Mangun juga pernah membangun perkampungan di sekitar Kali Code di Yogyakarta. Banyak umat yang berdoa di tempat ini, namun memang umat Katolik mempunyai hari-hari khusus karena memang untuk mengingat-ingat dan berdoa bersama Bunda Maria. Maka tempat ini ramai pada waktu bulan Oktober atau bulan Mei. Itu bulan-bulan yang dalam gereja Katolik diberikan porsi yang lebih banyak untuk menghormati Ibu Maria. Nah, dari tempat kita berdoa tadi, saya ke kanan itu
tempatnya naik dan ada beberapa tangga. Saya tidak sempat menghitung, tetapi ya ini menjadi bangunan yang menjadi asik sekali, indah, karena tidak ada yang sama, tidak datar semuanya begitu. Nah, kita berjalan ke atas dan kita akan melihat dari atas ada apa di situ. Nah, sebelah kanan itu ada tempat untuk Ekaristi kelompok kecil. Sementara bagian kiri itu juga menjadi tempat juga untuk Ekaristi. Apalagi kalau yang berkunjung di tempat ini itu bersama-sama, maka membutuhkan tempat Ekaristi. Sementara itu di depan tempat Ekaristi ini, depan saya ada salib besar, salib Yesus. Disitulah bagi umat Katolik yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa manusia dengan cara yang sampai mengorbankan dirinya sendiri, sampai rela mati. Maka tanda salib itu dipasang di situ besar dan orang Katolik bisa menghormati Tuhan Yesus. Nah, sebelah depan yang kita lihat di video itu adalah makam umum pada waktu itu. Sementara itu kita melihat lagi ke arah kanan, itu dari atas itu kelihatan itu tempat Ekaristi kecil saja, dan kita akan berputar ke arah 180 derajat lagi sehingga sampai pada satu arah dengan Gua Maria, patung Maria berdiri. Nah, tempatnya masih hijau dan jauh di depan sana itu adalah pegunungan. Ya, pegunungan mungkin menoreh ya. Nah, saya kira itu saja, tapi mungkin tidak saya tidak begitu membaca sumber. Nah, sementara itu kalau kita turun, kita akan melihat di bagian bawah. Ini turunnya juga beberapa tangga. Sementara di sebelah kiri itu ya di tembok-tembok, sebelah kanan tuh nanti ada turunan lagi, dan persis di rumah di depan itu adalah tempat untuk istirahat. Jadi apalagi kalau umat yang berkunjung itu banyak sekali, lalu ya membutuhkan tempat istirahat atau juga mau tidur juga bisa di situ. Terutama sekarang pandemi sudah selesai, maka mungkin bisa dipakai. Nah, saya bisa turun di bagian bawah ini sekarang. Di sebelah kiri itu adalah yang disebut dengan Jalan Salib. Nah, ini Jalan Salib berarti umat akan berdoa untuk merenungkan Jalan Salib, merenungkan sesuatu yang dialami Yesus ketika menderita sengsara, mulai dari Yesus dihukum mati, mulai kemudian Yesus mau manggul salib, kemudian Yesus jatuh, kemudian Yesus ya bertemu dengan para wanita, kemudian Yesus di sana juga disalibkan, dan sampai pada nanti terakhir Yesus wafat di kayu salib. Ini namanya Jalan Salib, dan itu perhentian namanya, perhentian satu, Yesus dihukum mati, begitu sampai pada perhentian terakhir Yesus wafat di salib. Nah, itu ada 14 perhentian. Nah, jadi ini patung-patung seperti ini ada maknanya, ada sesuatu yang direnungkan untuk umat Katolik, sehingga umat Katolik bisa hidup dengan lebih baik, meniru semangat hidup Yesus yang mau berkorban untuk sesamanya. Ya, tentu saja berkorban itu tidak enak, tetapi bila dilaksanakan dengan senang hati, pengorbanan itu akan sangat menggembirakan, baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ini masih di depan saya, itu adalah perhentian Jalan Salib di bagian bawah dari patung Bunda Maria tadi, lantai patung Bunda Maria tadi. Setelah saya mengelilingi gua ini seperti membentuk huruf O,
yang sekarang dari bawah kita bisa naik ke kanan lagi, itu naik sampai pada posisi datar dengan tempat kita berdoa di depan Bunda Maria tadi. Nah, di sebelah kiri ini juga ada pohon yang rindang, yaitu pohon ringin. Ada 2 itu di situ besar semua. Nah, saya sebelum naik kita belok kiri dan kita akan melihat disitulah sumber mata air yang dulu pernah dipakai untuk permandian itu. Nah, baiklah pemirsa, dari tempat doa itu kami mau mengundurkan diri dan kita akan berjalan lewat yang salib tadi. Jadi seperti menjadi pintu keluar, walaupun sebetulnya bisa juga pulang lewat jembatan yang tadi itu, tetapi saya mengambil jalan lain yang biasanya memang menjadi tempat untuk pintu keluar. Nah, di salib tempat tadi dekat dengan tempat Ekaristi, dan mungkin saya tidak akan mendekat ke tempat Ekaristi yang satunya karena tadi sudah kami tunjukkan. Sementara itu ini adalah salah satu dari tempat untuk Ekaristi, ya kira-kira kalau 50 orang ya. Hey there. Subscribe to my channel muat. and also Jadi, press this bell. kita memang mempunyai niat untuk berdoa di tempat ini, sehingga ya saya kira saling membantu, di mana kita bisa berdoa dengan baik. Kita berusaha menjaga keheningan di dalam tempat doa ini. Nah, ini pintu dari makam yang sebelah gua, itu makam umum. Kalau sekarang mungkin sudah nggak dipakai lagi, tapi ada di tempat lain karena memang ini sekarang sudah menjadi tempat ibadah, tempat berdoa bagi umat Katolik. Nah, bangunannya terasa indah sekali. Ini memang ya belum lama dipugar, selalu diperbaiki supaya nampak menarik, juga bisa mendukung kita berdoa, sehingga kalau kita berdoa sungguh-sungguh merasakan sebuah keheningan karena dibantu oleh suasana yang nyaman, suasana yang hening, dan banyak hal yang bisa menunjukkan nilai-nilai keagamaan atau banyak hal yang didukung dengan suasana yang enak. Nah, salib yang besar ini sekitar 3 meter saja, dan itu memang untuk mengingatkan umat Katolik bahwa junjungannya, yaitu Yesus Kristus, mau membela umat manusia, termasuk mengampuni dosa, tetapi memang dengan cara yang harus berliku-liku sampai pada pengorbanan dirinya. Nah, seputar ini kita memutar kamera saya, dan itu posisi di atas, lalu kamera ke depan. Sekarang ini pohonnya yang kami lihat tinggi, besar, dan rimbun, sehingga memang ini menambah sebuah keindahan.